Halo Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Halo Madrid. Real Madrid sedang menghadapi situasi rumit terkait masa depan Vinicius Junior. Negosiasi kontrak barunya terus berlarut-larut, dan pemain asal Brasil itu menuntut kenaikan gaji besar. Menurut laporan Sport, Presiden klub Florentino Perez sebenarnya bersedia memenuhi tuntutan tersebut, bahkan menjadikan Vinicius sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di skuad. Tapi ada satu syarat penting, jumlah gajinya tidak boleh melebihi struktur disiplin finansial Madrid yang selama ini dijaga ketat. Vinicius memanfaatkan statusnya sebagai salah satu bintang utama Los Blancos untuk menekan klub. Namun, setelah musim lalu yang dianggap mengecewakan, Madrid ingin melihat performa terbaiknya kembali sebelum memberi pengakuan finansial lebih besar. Bagi Perez, aturan jelas, tak ada satupun pemain, seberapapun pentingnya, yang boleh mengganggu keseimbangan gaji klub. Meski kontrak Vini masih berlaku hingga 2027, Madrid tak ingin situasi ini berlarut-larut dan berisiko kehilangan aset berharga secara gratis. Kini, bola ada di tangan Vinicius. Jika ia bisa tampil konsisten dan kembali jadi pembeda di lapangan, bukan tak mungkin ia akan mendapatkan status bergaji tertinggi. Tapi kalau tidak, Real Madrid tak akan ragu mempertahankan batas gaji mereka yang sudah lama jadi fondasi finansial klub. Bintang muda Eintracht Frankfurt, Hugo Larsson, kembali jadi sorotan setelah mengungkapkan impiannya untuk bermain bersama Real Madrid di masa depan. Gelandang 21 tahun asal Swedia ini dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa. Bahkan, musim panas lalu ia sempat mendapat tawaran kontrak besar dari klub Arab Saudi, Al-Ittihad. Namun, Larsson justru menolaknya. Ia bercerita bahwa ibunya sampai memarahinya karena sempat mempertimbangkan tawaran tersebut, dan menegaskan kalau meninggalkan Eropa terlalu cepat demi uang bisa merusak karirnya. Larsson dan keluarganya sepakat bahwa Real Madrid adalah klub impian, klub terbesar dalam sejarah sepak bola, dan demi peluang itu, ia memilih tetap bertahan di lingkungan kompetitif Bundesliga bersama Frankfurt demi mewujudkan mimpinya. Saat ini, Real Madrid memang belum melakukan langkah konkret, tapi laporan menyebut mereka terus memantau perkembangan Larsson, bersama gelandang muda lain seperti Kees Smit dan Adam Wharton. Kalau Larsson bisa terus menunjukkan performa impresif di Bundesliga, bukan tidak mungkin suatu hari nanti ia benar-benar mengenakan seragam putih kebanggaan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe berbicara banyak hal dalam wawancara terbarunya bersama Bild. Ia memuji manajer baru Real Madrid, Xabi Alonso, yang menurutnya meninggalkan kesan mendalam. Dia punya hasrat besar untuk sukses dan mengenal klub ini dengan sempurna. Kami hanya mencoba menjalankan rencana permainannya, kata Mbappe. Striker Prancis itu juga menegaskan bahwa Real Madrid selalu menjadi favorit juara Liga Champions, meski banyak pesaing kuat di Eropa. Menurutnya, musim ini sangat penting, bukan hanya bagi klub tapi juga para pemain yang akan menghadapi Piala Dunia 2026. Menariknya, Mbappe juga mengungkap pernah diminati klub-klub Bundesliga saat masih di Monaco. Bayern Munchen, Borussia Dortmund, hingga RB Leipzig sempat mencoba merekrutnya, namun itu semua sudah terlambat sekarang. Soal Ballon d'Or, Mbappe memberikan dukungan mengejutkan. Ia menyebut Ousmane Dembélé pantas memenangkannya, sekaligus memuji Achraf Hakimi dan Lamine Yamal yang juga tampil luar biasa. Tapi, Mbappe tidak menutup diri. Ia mengakui bahwa Ballon d'Or tetap jadi impiannya. Kalau saya memenangkan trofi besar dan menjalani musim bagus, tentu saja saya juga ingin memenangkannya, tegasnya. Beberapa bulan terakhir jadi periode sulit untuk Rodrygo Goes. Penyerang Real Madrid berusia 24 tahun ini mulai kehilangan tempatnya di klub, bahkan sejak era Carlo Ancelotti, dan tren itu berlanjut di bawah Xabi Alonso. Rumor kepergiannya sempat kencang berhembus musim panas lalu, tapi pada akhirnya Rodrygo bertahan. Meski begitu, peluang tampil reguler di Madrid tetap tipis. Masalah makin berat ketika Carlo Ancelotti, yang kini melatih Brasil, tidak memanggil Rodrygo untuk laga kualifikasi Piala Dunia melawan Chili dan Bolivia. Sebagai gantinya, nama-nama muda seperti Estevão Willian dan Luis Enrique tampil memukau. Estevão mencetak gol, sementara Luis Enrique mencatat 2 assist, membuat keduanya mendapat banyak pujian dari Ancelotti.
Situasi ini jelas menjadi peringatan keras bagi Rodrigo. Ancelotti bahkan menegaskan bahwa hanya pemain yang fit dan tampil reguler di klub yang akan dipanggil ke tim nasional. Dengan posisi sayap kanan Brasil yang kini diperebutkan banyak pemain, termasuk Raphinha, Estevao, dan Luis Enrique, Rodrigo benar-benar berada dalam situasi sulit. Musim 2025-26 bersama Real Madrid bisa jadi penentu apakah Rodrigo masih punya tempat di skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026, atau justru tersingkir dari daftar. Rumor panas datang dari Italia. Dani Ceballos dikabarkan akan segera meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan Juventus pada Januari 2026. Situasi Ceballos di bawah Xabi Alonso memang tidak ideal. Ia jarang mendapat menit bermain, dan namanya mulai terpinggirkan dari skema utama Los Blancos. Padahal, di bursa transfer musim panas lalu, ia sempat dikaitkan dengan beberapa klub besar, tapi kepindahan itu batal terwujud. Kini, peluang baru muncul. Menurut laporan Fitch Hughes, pelatih Juventus Igor Tudor sangat menyukai gaya bermain Ceballos. Sang gelandang dinilai bisa jadi motor kreatif di lini tengah Bianconeri. Kabarnya, Juve menyiapkan skema peminjaman 6 bulan dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Bagi Ceballos, ini kesempatan emas untuk bangkit dan kembali menemukan performa terbaiknya, setelah sekian lama lebih sering menghuni bangku cadangan di Madrid. Ceballos sendiri disebut terbuka untuk pindah. Ia tak ingin sekadar jadi pelapis, dan siap ambil langkah berani demi karirnya. Jika transfer ini terrealisasi, kita bisa melihatnya mengenakan seragam hitam putih Juventus pada tahun 2026. Pertanyaannya, apakah Ceballos bisa bersinar di Serie A dan kembali ke level terbaiknya, seperti saat membela Real Betis dulu? Premier League masih jadi raja finansial sepak bola dunia. Tapi di Spanyol, Real Madrid dan Barcelona lah yang jadi tulang punggung La Liga. Menurut laporan Deloitte, pendapatan La Liga musim 2023-24 naik 6%, tembus 3,76 miliar euro atau sekitar 73 triliun rupiah. Dari angka itu, Real Madrid jadi penyumbang terbesar dengan pendapatan 1 miliar euro, setara 19,2 triliun rupiah hanya dalam satu musim. Barcelona juga ikut menopang, meski nilainya tak sebesar rival abadinya. Kalau dibandingkan, Premier League masih jauh di depan dengan 7,35 miliar euro alias 141 triliun rupiah. Bundesliga ada di posisi kedua dengan sekitar 3,8 miliar euro, sedikit lebih tinggi dari La Liga. Sementara Liga 1 tumbuh paling pesat dengan peningkatan 7%, total 2,6 miliar euro, dan Serie A naik tipis ke 2,9 miliar euro. Secara keseluruhan, gabungan 5 liga top Eropa untuk pertama kalinya menembus angka gila, lebih dari 20 miliar euro, bahkan diperkirakan bisa tembus 21 miliar euro musim depan. Jadi meski masih kalah merata dibanding Inggris, La Liga jelas tetap hidup berkat dua raksasa, Real Madrid dan Barcelona. Tanpa mereka, pamor Liga bisa jauh menurun di panggung global. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!